Gua ada pengalaman di bidang marketing dan business development strategic sebelumnya, dan emang background kuliah gua di bidang marketing ya, dan gua ada experience sekitar 7 tahun di bidang marketing itu juga. Pada saat itu gua emang butuh yang namanya enrich knowledge gua di bidang marketing, khususnya digital marketing. Karena seperti yang kita lihat telah terjadi yang quantum leap di dunia ini, khususnya di digitalisasi dan teknologi ya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan skill tersebut, apalagi khususnya di Indonesia resource-nya sangat terbatas. Dan disitulah saya memikirkan untuk join di Purwadika untuk mencoba menjalani karir di dunia digital marketing dengan lebih intens, di mana di perusahaan sebelumnya saya mendapatkan experience di digital marketing hanya sedikit, sebatas untuk membuat website company profile, social media activation, hanya sebatas itu aja, dan lebih ke arah untuk branding dan above the line dan below the line marketing. Trigger gue buat join ke digital marketing itu yang pertama adalah karena kebutuhan demand ya, dan juga untuk career path gue di bidang marketing. Karena menurut gue marketing itu sangat luas dan sangat-sangat dinamis. Titik itulah yang membuat gue berpikir untuk oke lah, kenapa nggak gue coba belajar digital marketing dengan lebih intens, dengan kurikulum yang terupdate, menyesuaikan industri yang sedang berkembang saat ini. Setelah gue cari-cari di internet, gue googling, dan gue stalking beberapa sosial media lembaga yang menyediakan kelas digital marketing, akhirnya gue memilih Purwadika karena gue lihat di websitenya mereka memberikan kurikulum dan silabus yang menurut gue cocok di ranah digital marketing. Kenapa gue decide akhirnya ke Purwadika? Pertama, gue beberapa kali itu ada temen gue yang emang dia ngambil kelas digital marketing di tempat yang lain, bukan Purwadika. Setelah gue beberapa kali ngobrol sama dia, gue tanya-tanya, materi yang dia dapat itu seperti materi yang memang umum, tidak terlalu deep dive digital marketing. Dan gue lihat yang di Purwadika, dia ada websitenya, gue buka, gue pelajarin, sampai gue tanya-tanya ke PIC yang memang untuk handle digital marketing. Akhirnya gue tahu kalau emang kurikulum di sini di Purwadika itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Setelah gue join di kelas Purwadika dan gue mengikuti beberapa pertemuan di kelas, ternyata ilmu yang gue dapat sebelumnya di bidang marketing, seputaran branding dan brand strategi dan seterusnya itu, ternyata itu sangat dipakai sebagai dasar di digital marketing. Kita tidak hanya fokus untuk membuat konten ataupun kita optimasi SEO dan juga konten strategi, tapi kita harus fundamentalnya tahu. Di mana fundamental dari digital marketing adalah marketing itu sendiri, yang dimana mungkin traditional marketing mereka menyebutnya itu marketing mix, 5P, 4P, semacamnya seperti itu. Dan saya sangat beruntung sekali memang sebelumnya ada background di bidang marketing, tinggal untuk melanjutkan atau mengenrich pengetahuan saya di bidang digital marketing itu tidak terlalu susah, dimana hanya tinggal kita memikirkan strategi bagaimana cara merubah konsep konvensional menjadi sebuah konsep yang kita bisa kemas dalam dunia digital melalui platform website, sosial media yang sedang berkembang saat ini. Challenging buat saya di Purwadika adalah bukan dari materinya yang susah ataupun dari lecture yang agak sedikit menyampaikannya susah, tidak. Halangan saya adalah dari waktu kelas sendiri, karena saya memilih kelas yang jam malam setelah jam kerja dan video learning. Di situ bagaimana cara kita untuk fokus agar bisa tetap mengikuti kelas yang diadakan seminggu 3 kali. Nah, itu sangat challenging sekali, dimana pada saat saya pulang kerja baru sampai rumah, tiba-tiba kelas sudah mau mulai. Nah, itu memang waktu-waktu itu waktu yang sangat difosir ya. Tapi ya balik lagi, karena kebutuhan gua kan digital marketing itu sangat tinggi banget dan emang gua rasa perlu, ya gua harus komitmen apa yang udah gua jalanin. Keseluruhan mentor di Purwadika, menurut saya mereka sangat care terhadap para student ya, dan juga sangat mendorong atau memotivasi studentnya untuk terus bisa catch up materi-materi yang ada di dalam kurikulum yang ada di Purwadika. Seperti kita tahu, kalau misalkan kelas video learning itu, niat itu hanya ada pada diri kita, karena apa? Patokan kita materi yang diberikan itu melalui platform website yang ada di Purwadika. Semua materi ditempatkan di situ dan semua timeline untuk belajar itu telah diberikan oleh mereka. Jadi tinggal bagaimana kita menentukan waktu yang sesuai untuk belajar sampai kita mendapatkan timeline atau schedule yang sesuai, dan kemudian beberapa hari dalam seminggu itu akan ada kelas
yang dimana kita face to face dengan lecture-nya dan juga beberapa teman kita yang ada dalam satu kelas. Jadi menurut saya itu sangat menarik ya, karena kita dituntut untuk strict to the schedule yang telah diberikan oleh Purwadika. Actually nggak semua orang gue rasa punya komitmen yang kuat ya untuk ngikut kelas ini. Karena balik lagi ke personality mereka. Apakah mereka itu memang benar-benar niat untuk terus belajar di kelas, ataupun ada sedikit distraction mungkin untuk yang sudah berkeluarga, ada gangguan dari anaknya, ataupun pada saat kelas akan dimulai, ada pada saat harinya mereka itu berhalangan, misalkan ada lembur di kantor ataupun ada meet up dengan klien di luar kantor. Seperti itulah menurut gue itu tantangan-tantangan untuk kelas video learning. Tapi overall kalau emang kita niat dan emang kita fokus untuk mengikuti kelas yang video learning, itu nggak susah kok. Karena balik lagi ke diri kita untuk bisa memahami materi yang diberikan dan melakukan diskusi dengan lecture kita pada saat kelas face to face. Jujur nggak ada pressure dalam diri gue untuk ikut di kelas itu. Semuanya itu berjalan fun, cuman kita tetap fokus pada saat materi disampaikan oleh lecture kita. Dan juga gue berasanya kayak kelas yang gue ikutin ini, kelas video learning, teman-temannya tuh saling support. Jadi bisa bilang kita saling melengkapi. Ada yang memang zero basic mereka di dunia marketing atau dunia digital marketing, tapi ada juga yang experience sebelumnya di dunia digital marketing. Hal-hal itu yang ngebuat gue merasa nyaman join di kelas video learning itu. Bicara final project, gue jujur agak sedikit shock ya waktu itu pada saat di tim gue. Karena awalnya lecture gue bilang, oke, kalian dapat satu klien. Oke, kita senang dong dapat klien, terjun langsung menjalankan campaign dari klien kita, dan semua itu terukur berdasarkan KPI yang udah kita buat pada pitch deck dan evaluasi setelah bootcamp kita selesai. Tapi di tengah-tengah handle klien tersebut sama tim gue, ternyata lecturer gue kontak pada saat kelas itu, kalian bisa dapatkan satu klien lagi nih kalau mau. Wow, what amazing, gue pikir sama temen gue. Kita langsung ambil aja. Kenapa enggak? Gue berpikir dua klien dengan brand yang berbeda, industri yang berbeda, itu buat gue, wah ini portofolio gue lumayan nambah. Disitulah gue merasa tertantang banget nih. Gimana cara gue bisa menjalankan campaign untuk platform sosial media dua klien tersebut. Dimana yang klien pertama ini dia developer property, dan klien gue yang satu lagi ini startup ride hailing. Dan itu betul-betul dibutuhkan strategi yang berbeda. At the end, mungkin dibilang achieve secara memuaskan, tidak. Cuman kita berpatokan terhadap KPI yang udah kita buat dan sudah melalui evaluasi ya dari klien kita itu, dan ya mereka cukup terbantu, sangat terbantu bahkan dengan apa yang udah kita buat. Dan dari dua klien itu ada beberapa strategi yang udah kita buat, tetap mereka jalankan sampai sekarang. Itu sih menurut gua yang benar-benar buat kita tuh merasa, wow, digital marketing itu ternyata nggak sebatas teori yang kita dapat di Purwadika, tapi digital marketing itu konteksnya sangat luas pada saat kita sudah menjalankannya. Setelah gue lulus dari Purwadika dan dinyatakan gue layak untuk mengikuti program mereka ya, Purwadika Career Network, di situ gue sedikit bingung. Kenapa gue bingung? Karena di satu sisi gue mendapatkan peluang untuk mencoba suatu role yang baru, yang dimana gue itu pengen banget, cuman di satu sisi gue harus meninggalkan pekerjaan gue yang memang masih berjalan pada saat itu. Dan di situ akhirnya gue memutuskan untuk oke, kalau memang ini kesempatan gue tetap menjalankan apa yang emang udah gue komitmen sebelumnya. Gue ingin mendapatkan ilmu di dunia digital marketing secara menyeluruh dengan karir path yang memang kedepannya masih sangat luas. Dan akhirnya gue memutuskan untuk join di Purwadika Career Network sampai gue akhirnya mendapatkan pekerjaan yang mana menurut gue pekerjaannya ini gue banget. Kalau gue bisa ngutip filmnya Brad Pitt ya di Fury, mungkin gue layak buat ngomong this is the best job I ever had selama gue berkarir dalam dunia kerja. Oke, setelah gue mulai karir gue di dunia digital marketing di perusahaan gue 1000 conversion, di situ ada sedikit hal konyol, di mana pada saat gue join di Purwadika itu ada yang namanya untuk semacam konsentrasi ya, kalau kita zaman kuliah dulu, gue ngambil sosial media strategik. But at the end, ternyata di perusahaan gue yang sekarang,
gue sebagai bisa dibilang seorang SEO optimization, yang dimana gue sedikit shock sekali pada saat pertama kali join, karena di kepala gue sebelumnya pada saat gue join di Purwadika, SEO itu suatu hal yang rumit dan butuh fokus yang sangat mendetail ya. Berbeda dengan social media strategis, dimana kita hanya membuat campaign, berkreasi, dan juga social media strategi kita dan menjalankan ads yang akan kita up di platform sosial media kita. Tapi setelah berjalan seiring waktu, ternyata SEO tuh gue banget. Kenapa gue nggak ngambil SEO pas ada di Purwadika penjurusan? Kenapa gue ambil sosial media strategik? Dan di sini akhirnya gue menyatakan kalau gue bisa jatuh cinta nih sama pekerjaan ini, karena itu nggak sekonservatif yang gue pikirkan sebelumnya dunia SEO. Ternyata dunia SEO itu benar-benar ya kita harus selalu update dan kita harus selalu mengikuti perkembangan ilmu SEO sendiri. Dimana klien-klien gue pegang ini kebetulan juga memang brand-brand yang cukup besar, dan kalau kita melakukan evaluasi atau audit di bidang SEO untuk website mereka, saingannya tuh banyak banget, yang dimana kita harus bisa si engine dari si Google ini bisa meng-crawling website kita agar misalkan orang mencari tentang keyword yang mereka mau, ya website kita yang muncul. Simpelnya seperti itu. Jadi bisa nggak bisa, gue harus bisa. Dan untunglah materi yang ada di Purwadika itu bisa gue pelajarin lagi. Dan itu menurut gue salah satu kelebihan gue join di kelas video learning. Jadi materi-materi tentang SEO di Purwadika yang memang sebelumnya itu agak sedikit gue abaikan, akhirnya gue tonton ulang, gue pelajarin, dan gue cari tahu lagi. Ternyata SEO itu menarik. Purwadika di mata gue itu sebagai sarana gue untuk bisa mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru di bidang digital marketing khususnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena fokus mereka itu ada di digital transformation, di mana kursus-kursus yang mereka punya itu sangat menunjang industri-industri yang sedang berkembang saat ini. Jadi buat gue sih nggak ada ragu ya waktu itu pada saat milih Purwadika, karena ya mereka punya alumni yang memang sudah ada di beberapa startup besar yang ada di Indonesia, dan juga dari materinya pun gue rasa memang yang paling relevan untuk digunakan di industri saat ini. Buat teman-teman yang memang kepikiran buat shifting karir atau memulai dunia baru di dunia digital marketing, tidak ada kata waktu terlambat. Tidak usah melihat umur dan tidak usah melihat posisi kalian saat ini berada di mana. Karena menurut gua kita harus berevolusi terhadap ilmu baru di bidang marketing, dan ya kita harus pelajarin itu. Ya intinya pokoknya tidak ada kata waktu terlambat, dan banyak juga beberapa tempat yang memang menyediakan pelatihan ataupun course di dunia digital marketing. Perkenalin, gua Gandhi. Gue lulusan Job Connector Digital Marketing Video Learning di Purwadika. Sekarang gue bekerja di 1000 Conversion sebagai project consultant, and this is my alumni story.